Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa dapat hidup, masih bisa dapat bernapas, sehingga masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang dosa-dosa suami kepada istrinya. Ada 11 dosa suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hindari sebagai seorang suami. Kehidupan suami istri sangat didambakan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Selain karena menyempurnakan separuh agama, menikah juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi keduanya. Namun dalam sebuah hubungan rumah tangga, tidak jarang ada beberapa hal tidak menyenangkan bagi salah satunya. Salah satunya adalah suami yang menyalahgunakan posisinya dalam rumah tangga untuk selalu dimengerti oleh istri. Terkadang suami lupa bahwa beberapa perilakunya terhadap istri dapat memberikannya dosa. Tentu kita semua tidak ingin semua ini terjadi, dan selalu ingin rumah tangga kita mendapatkan berkah. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang dosa-dosa suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, suami tidak mengajarkan ilmu agama dalam keluarga. Banyak suami yang mengira bahwa kewajiban terhadap istri hanya berkaitan dengan nafkah dan tempat tinggal. Padahal di dalam Islam terdapat satu kewajiban lain yang tidak boleh lalai. Kewajiban itu adalah mendidik dan mengajarkan istri tentang agama. Suami bisa memberikan pemahaman dasar yang diperlakukan dalam rumah tangga. Jika suami tidak mampu, suami wajib mencarikan seseorang yang bisa mengajarkan istrinya. Apabila suami tidak mengajari dan mengupayakan hal tersebut, suami akan mendapatkan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 dan dalam surat Toha ayat 132. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kemudian di dalam Quran surat Toha ayat 132, dan diperintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran surat Toha ayat 132. Terdapat pula dua dalil lain yang bisa dipakai untuk menguatkan kewajiban ini. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala berkata, seorang suami hendaknya mendidik mengajarkan istrinya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunia. Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, suami tidak memberi nafkah kepada istri. Posisi suami dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Akan tetapi masih ditemukan suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya,
Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah 233. Dalam ayat tersebut disebutkan bahawa kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ayah tersebut juga mengatur peran masing-masing dari suami dan istri. Di samping ayat itu, terdapat dua hadis lain yang memperkuat kewajiban memberikan nafkah seperti di bawah ini. Rasulullah SAW bersabda, seseorang dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad dan Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberikan mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Bagi istri, hak kamu mendapatkan nafkah dari suami juga dilindungi negara. Kamu bisa mengecek buku nikah dan melihat bagian siqat taqliq. Di sana terdapat poin yang menyatakan apabila suami tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya telah jatuh talak 1. Kemudian yang ketiga, suami membiarkan istri menafkahi dan memimpin rumah tangga. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 di atas, sudah jelaslah peran suami dan istri dalam rumah tangga. Jadi haram bagi suami yang tidak memiliki uzur untuk memberikan peran mencari nafkah kepada istri. Rasulullah SAW juga dengan tegas melarang hal tersebut dari Abu Bakar. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Nasa'i. Oleh sebab itu, apabila ada suami secara sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dan memberi nafkah dalam keluarga, suami tersebut telah lalai. Ia melakukan dosa besar pada istrinya. Kemudian yang keempat, suami menyebarkan aib istri. Sudah semestinya sepasang suami istri menyimpan rapat-rapat urusan rumah tangga mereka. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggauli, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, suami membenci istri. Sepasang suami istri akan menjalani hidup yang panjang. Hidup harus terpisahkan takdir. Untuk itu, jangan merusak kepercayaan dan hubungan itu sendiri. Janganlah seorang suami membenci istrinya sendiri karena alasan suatu perkara. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, suami tidak memberi tempat tinggal yang aman. Selain nafkah, kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan tempat tinggal yang aman. Tempat yang dimaksud adalah tempat yang jauh dari bahaya, ketakutan, intimidasi, teror dan lain sebagainya. Keselamatan merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami. Tempat yang dimaksud juga bisa diartikan sebagai tempat yang tidak terdapat lelaki non-mahramnya di dalamnya, karena hal itu dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan istri. Hal ini disampaikan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalan kepada mereka, dan bermusyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surah At-Talaq ayat 6. Kemudian yang ketujuh, suami menyakiti istri secara fisik. Masalah kekerasan dalam rumah tangga KDRT masih sering kita dengar pada akhir-akhir ini. Ada suami yang memanfaatkan posisinya kepala rumah tangga dan keunggulan fisiknya
untuk menyakiti istri sendiri secara fisik. Terdapat cara yang lebih baik dalam mengatasi suatu permasalahan, namun suami malah memilih melakukan hal tersebut, padahal yang ia lakukan itu dapat memberinya dosa besar karena istri yang seharusnya ia lindungi, bukan ia sakiti. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ke-8, suami enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjaga kebersihan tempat tinggal merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Namun, tidak sedikit suami yang memandang bahawa istri yang harus melakukan semua pekerjaan tersebut. Padahal, jika para suami ketahui Rasulullah telah memberikan teladan dengan giat membantu istri dalam persoalan rumah tangga sekalipun, sebaiknya suami-suami juga membantu pekerjaan rumah tangga meskipun hanya sedikit, karena hal tersebut sangat berharga dalam mengurangi beban istri. Beliau Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu salat maka beliau pun keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-9, suami tidak cemburu kepada istri. Banyak yang berpendapat bahawa rasa cemburu merupakan bentuk tidak tanda cinta seseorang. Pasangan yang tidak merasa cemburu pun patut dipertanyakan rasa cintanya terhadap pasangan, apalagi ketika mengetahui istrinya keluar rumah bersama lelaki lain. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan dayuth. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasim, ad-dayuth adalah para lelaki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, tetapi tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa cemburu yang dimaksud adalah membiarkan keluarga istrinya bermaksiat tanpa memberikan peringatan. Kemudian yang ke-10, suami bersikap baik dengan orang lain tetapi bersikap buruk dengan istri. Islam telah mengatur umatnya agar hidupnya terarah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia, yang artinya perempuan adalah makhluk yang istimewa. Oleh karena itu, sebagai suami, perlakukanlah istri dengan baik dan jangan menyakitinya, baik secara fisik maupun secara psikis. Jika suami malah baik kepada orang lain, sedangkan ketika bersama istri ia malah bersikap sebaliknya, ia telah bertentangan dengan hadis berikut. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ke-11, suami yang melakukan poligami tanpa memperhatikan syariat Islam. Poligami memang tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam membolehkan siapa saja yang sudah mampu untuk berpoligami sesuai syariat Islam. Jangan melakukan poligami atas dasar hawa nafsu saja, karena hal tersebut dapat memberimu dosa. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran surah Nisa yang ketiga. Nah, itulah dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin dapat melakukan kesalahan, tetapi manusia dapat belajar dari kesalahan tersebut. Bagi istri atau pihak lain yang mendapatkan perasaan tidak menyenangkan tersebut, kamu bisa juga belajar untuk memaafkan. Selain itu, kamu juga bisa kembali melatih menaruh kepercayaan kepada seorang. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan keselamatan agar kehidupan rumah tangga dapat selalu harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah. Mungkin itu saja sahabat yang beriman, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dapat masuk surga bersama-sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja sahabat.